Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Bagaimana keadaannya, suasananya? Baik ya. Masih semangat lah ya. Tadi pas di perjalanan kehujanan? Oh dikit ya. Nggak ngaruh lah ya. Oke, it's okay. Oke, kembali lagi kita ke pertemuan ke-10. Dimana pada hari ini kita sudah tahap pertemuan 10 dan mungkin 3 pertemuan lagi untuk sampai ke ujian akhir semester. Jadi teman-teman tolong diperhatikan, tolong dipersiapkan, dan tolong kerjasamanya. Oke, kita lanjut. Seperti biasa ini syarat pengetahuan, dan kita kemarin sudah belajar itu di bagian Express.js, Node.js juga udah. Nah sekarang kita belajar itu di pertemuan ke-10 itu MySQL. Nah jadi alur belajar kita ini terorganize. Jadi kita udah belajar bagian front end, udah bagian back end-nya. Nah, tinggal ke database-nya. Nah, database ini nanti teman-teman pilih salah satu nanti opsinya. Mau yang SQL atau NoSQL. Nah, jadi yang pertama ini database-nya kita belajar SQL. Ya mungkin teman-teman sudah pernah belajar mungkin ya. Yang MySQL. Kalau nggak salah di semester 2 juga udah belajar kali ya. Udah ya. Nah, jadi mungkin kita belajar lagi MySQL. Karena kenapa? Karena biar terorganize, tidak loncat-loncat, dan teman-teman mungkin ada yang belum tahu mungkin. Ya kita biar pelan-pelan lah istilahnya. Namanya belajar istilahnya ya. Ya mungkin teman-teman yang sudah tahu mungkin bantu teman-teman yang lagi belajar atau ya kerjasama lah, maksudnya teman-temannya oh ini saya nggak tahu ini segala macam. Tetapi di sini kita juga akan belajar dari basic nanti connection SQL ke Node.js sama Express.js kita ini dan ke database nanti. Nah nanti juga di pertemuan next week mungkin di MongoDB itu saya ambil NoSQL-nya MongoDB. Kalau yang SQL MySQL ya masih banyak sih, ada MySQL, Postgre dan lain sebagainya. Kalau NoSQL masih banyak banget lah istilahnya. Nah tapi yang sering digunakan aja gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini bentar ya, kayaknya saya lihat dulu biar tidak terlewat. Oke, aman. Melihat udah ke-record atau belum? Oke, kita mulai. Seperti biasa pembelajaran dimulai, fokus penuh. Ketika ada yang mau ditanyakan, diangkat tangannya. Ketika tidak ada yang mau dibicarakan, kerjasama untuk mengeningkan kelas, tidak mengganggu keberlangsungan sesi.
mengisi feedback setelah dipersilakan, dan teman-teman silakan, saya harapkan bisa aktif. Seperti biasa juga, ini untuk pengisian feedback. Nanti teman-teman seperti biasa pengisian setelah sesi atau pertemuan ini selesai. Nah, agenda kita hari ini yang pertama MySQL, nanti create MySQL, dan nanti ada beberapa juga untuk connection database ke Express dan Node.js kita nanti. Nah, sebelum dimulai seperti biasa diadakan pada sesi tersendiri, tanyakan berdasarkan konteks slide, catat dan gunakan setiap nanti halaman slide-nya. Oke, kita mulai. MySQL. Nah, apa yang teman-teman bayangkan untuk MySQL itu? Database. Terus ada lagi? PHP banget. Oke. Terus ada lagi? Coba angkat tangan yang pernah belajar MySQL dulu. Saya mau lihat berapa orang. 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang. 6. Kok malu-malu angkat tangan? Oh, semua? Oke, semua udah pernah belajar MySQL, tapi nggak pernah terbayangkan apa MySQL itu gitu. Nggak ada. Oke, kita next saja lagi. Oke, makasih atas jawabannya. Kita next. Nah, jadi MySQL ini ya database atau yang sering kita disebut sistem manajemen basis data. Nah, kegunaannya ini untuk menyimpan, mengelola, dan memproses data dengan menggunakan bahasa SQL. Sudah pernah menggunakan bahasa SQL? Apa tuh salah satunya? Bahasa SQL, bukan bahasa pemrograman. Apa? Oke, ada create-nya yang create-nya pembuatan. Ada lagi nggak? Yang sudah pernah menggunakan bahasa SQL? Nggak ada. Atau mungkin kita ke SQL-nya itu MySQL-nya langsung pembuatan manual tanpa pembuatan pakai query. Manual, nggak pakai bahasa SQL. Jangan ya. Oke, nggak ada lagi? Oke, nggak ada ya. Nah, nanti kita belajar lah SQL itu, query itu. Ya seperti tadi create, ya benar lah, adalah nanti kan create, select, bintang, from, bla bla bla, kayak gitu nanti kita akan belajar. Nah, jadi si MySQL ini menggunakan nanti bahasa SQL atau struktur query language. Nah, MySQL ini banyak digunakan pada website, sistem, e-commerce, backend, REST API, framework modern, dan lain sebagainya. Nah, MySQL biasanya digunakan bersama ada PHP, Node.js, Express.js, Laravel, React.js, Next.js, dan lain masih banyaknya. Namun di sini kita akan sesuai yang kita pelajari itu Express.js atau Node.js. Nah, jadi teman-teman sebelum mempelajari hal sesuatu yang baru harus tahu dulu pengertiannya terlebih dahulu, teorinya.
sebelum kita praktek. Karena kalau kita praktek langsung, tidak baca dokumentasi, maka selalu saya bilang dan selalu saya tekankan kepada teman-teman semuanya, ketika kita belajar sesuatu hal yang baru, baca dulu dokumentasinya, baca dulu panduannya, apa maksud dan tujuan ini, kenapa kita harus menggunakan hal ini gitu. Nah seperti itu sebelum kita langsung untuk prakteknya. Nah kurang lebih seperti itu untuk MySQL. Nah jadi fungsi database seperti yang kita sudah tahu, yang pertama menyimpan data, yang kedua mengelola data, ketiga mencari data, keempat menghubungkan data, dan yang kelima itu ini duplikat ya, menghubungkan data. Oke, duplikat. Oke, kita next lagi. Nah, konsep dasar database ya kita harus buat dulu. Nanti untuk database terlebih dahulu, nanti sebelum kita buat tabelnya. Kita buat dulu database-nya, contohnya nanti kampus DB atau enggak e-commerce DB dan lain sebagainya gitu. Silakan. Oke, kita lihat lagi. Ini konsep basicnya ya. Kita lihat lagi. Nah, jadi nanti kita buat sebuah example-nya, contohnya nanti kita sejenis ya mahasiswa, dosen, mata kuliah. Nah, kita next lagi. Nah, nanti untuk basic untuk record row baris datanya, contohnya ID-nya 1, nama Andi, ID-nya 2, namanya Budi. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita next lagi. Nah, nanti untuk yang sering kita sebut field atau kolomnya, ada nanti beberapa kayak ID, name, email, address, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi kolom-kolom yang sesuai kebutuhan. Itu sesuai kebutuhan. Kalau memang mau ditambahkan, silakan. Ekspresikan bebas buat teman-teman. Nah, kita next lagi. Pengertian SQL. Tadi kan kita udah pengertian MySQL. Sekarang pengertian SQL-nya. Nah, jadi untuk struktur query language atau yang sering disebut SQL adalah bahasa untuk mengelola database. Kalau kita kan bahas pemrograman, ada JavaScript, PHP, Python, dan lain sebagainya. Nah, kalau ini untuk bahasa untuk mengelola database itu menggunakan SQL atau struktur query language. Nah, yang digunakan untuk yang pertama membuat database, yang kedua membuat tabel, yang ketiga menambah data, yang keempat mengubah data, yang kelima, yang keenam ngambil data. Nah, ini perlu teman-teman pahami terlebih dahulu sebelum kita nanti ke prakteknya. Kita next lagi. Nah, jadi untuk instalasi MySQL ada sebenarnya banyak lah ya istilahnya. Nah, kita nanti ada dua nih yang sering lah populer lah. Nah, saya ambil dua nih yang paling populer, ada XMPP sama Laragon. Ya, kalau saya sarankan sebisa mungkin pakai Laragon karena XMPP ya kompleknya ya begitu-begitulah teruslah. Jadi malas gitu. Tapi karena semua sudah ada XMPP-nya, saya lihat ini kayaknya wajib lah. Masa nggak ada XMPP-nya? Nanti ya udah kita pakai XMPP aja ya. Kalau Laragon nanti kita install lagi dan segala macam, memperlambat. Tapi sebenarnya sama aja. Yaitu bagaimana teman-teman nyamannya aja gitu istilahnya. Tapi ya saya sarankan Laragon gitu. Tapi nanti kita menggunakan XMPP.
Oke, kita next. Nah, untuk instalasi ya nggak perlu lah ya, tinggal ke website, install, start, nanti buka PHP my admin, URL, http localhost, PHP my admin, atau nanti langsung ke XMPP, klik button admin, nanti langsung diarahkan ke URL-nya. Oke, kita next lagi. Oke, kita buat langsung ya, langsung aja. Nah, jadi begini nanti untuk bahasa SQL. Nanti masih banyak lah, kita buat nanti CRUD. Bagaimana nge-CRUD database SQL di MySQL di sebuah database nanti. Oke, kita lihat pertama. Yang pertama ya silakan buka XMPP teman-teman semuanya. Ini kita buka. Oke. Ya silakan lah di start. Nanti di start. Nah, ini Apache-nya saya start juga ya. Nanti kita kan nanti mau connection ke Express.js-nya juga ya. Nah, silakan buka langsung klik buttonnya ini mau langsung buka ke HTTP localhost PHP admin. Silakan. Ya kalau mau cepat klik aja ini langsung. Nah, kalau sudah berhasil di tahap ini sini, nggak perlu di sini ya, kita sini aja ya. Nah, buka ya nanti teman-teman ya. Silakan nanti langsung ke itu sebuah navbar itu SQL di sini SQL. Nah, kita klik. Nah, nanti setelah itu langsung nih kita lihat nih tahap-tahapnya, membuat database, sintaksnya. Nah, ini sintaks bahasa SQL, create database campus DB. Contohnya kita buatkan sebuah database yang bernama campus DB. Nah, coba kita lihat. Ya, sebenarnya manual bisa. Tapi kalau kita sering bermain Linux atau terminal, mau nggak mau kita pakai bahasa SQL. Kalau nanti teman-teman nih menggunakan VPS atau nanti bermain di cloud computing AWS, ya kalau teman-teman buat manual, ya bakalan susah gitu nanti. Istilahnya ya lebih disarankan pakai SQL language, bahasa SQL. Ya udah kita klik kalau mau di PHP adminnya MySQL-nya langsung aja klik SQL. Nah, contohnya kita copy paste tadi. Create database campus DB. Ya kalau mau seperti ini langsung nih. Langsung kita klik button sebuah go. Nah, di sini sudah berhasil. Bahwasanya sudah dibuat database yang bernama campus underscore DB. Nah, di sini tetapi di sini belum ada namanya, itu masih kosong lah, belum ada tabel dan lain sebagainya. Ya kalau mau manual nih, ya tinggal new. Nah, di sini juga bisa langsung tanpa menggunakan query manual. Contohnya bla bla bla. Ini nanti berapa silakan ya yang sering untuk buat database langsung create gitu aja. Tapi kan lebih simple pakai query kan, lebih enak gitu, nggak perlu lagi klik ini, pilih ini, opsi ini. Ya lebih gampang dan lebih mudah kalau kita tahu query SQL dari si MySQL. Ya udah pakai seperti ini aja perintahnya, sintaknya create database campus DB. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita nih menggunakan database, oke, kita sintaknya ini nih.
kita akan menggunakan database ya yang sudah kita buat yang di sini. Nah, kita lihat aja, tinggal buat gini, tinggal di go. Nah, kita udah buat nih. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Ini basic lah ya. Mungkin teman-teman sudah paham lah. Tapi ini kita pelan-pelan dari awal, tengah sampai akhir. Nah, kita lanjut lagi. Membuat database sudah kita lakukan. Nah, jadi teman-teman harus paham dulu tipe data MySQL. Yang pertama tipe data integer, angka. Tipe data Parquet teks. Untuk teks itu adalah teks panjang. Untuk date itu untuk tanggal. Untuk date time itu tanggal dan waktu. Boolean true or false. Nah, itu untuk tipe data di MySQL. Oke ya. Nah, jadi teman-teman harus paham dulu tipe datanya, fungsi-fungsinya. Paham dulu nih. Oh, nanti saya kalau membuat tanggal, apa tuh? Kalau cuma tanggal doang, date. Kalau saya mau buat tanggal dan waktu, ya langsung buat date time gitu. Nah, kurang lebih seperti itulah basicnya. Nah, kita next. Nah, di sini kita akan ada beberapa membuat tabel dengan query bahasa SQL ya. Nah, contohnya kita membuat tabel mahasiswa. Contohnya gitu. Ya, kalau kita manual juga bisa gitu, manual gitu. Tinggal create tabel apa dan segala macam. Ya, nanti seperti biasa lah. Gampang lah. Tapi agak ribet gitu, maksudnya ya udah mending pakai query gitu. Ya udah, kalau kita tinggal pakai query, kita klik database kampus DB biar masuk ke sini, baru klik langsung ke SQL. Nah, kita lanjut. Nanti teman-teman langsung buat aja sini. Kita membuat sebuah create di sini, contohnya kita lihat ya. Nah, di sini saya menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi saran dari saya tuh semuanya harus bahasa Inggris. Tapi jangan ditiru ya teman-teman ya bahasa Indonesia ya. Ya, karena bahasa Indonesia ini cuman example doang, contoh. Oke ya. Tapi kalau untuk next project apa? Oh, siap. Oke, kalau teman-teman kalau next project biasakan bahasa Inggris. Nah, di sini karena kita buat nih, contohnya kita membuat sebuah tabel yang bernama mahasiswa dengan ada kolomnya itu ada 4. Ada ID, ada nama, ada email, ada jurusan. Nah, kalau nama kolomnya itu biasakan oh iya, siap. Oke, mana kelihatan? Oke, siap. Nah, jadi teman-teman kalau bisa nih, kan bahasa Inggris nama itu adalah name, email, jurusan, dan lain sebagainya. Tapi ya karena kita example ya bahasa Indonesia dulu lah. Nah, jadi nama Parquet dengan tipe untuk kapasitasnya 100. Apakah mencukupi? Ya cukuplah 100. Nah, untuk email 100 juga cukuplah. Jurusan untuk teksnya juga 100 cukuplah. Nah, jangan lupa kalau ID untuk integer itu primary key auto increment. Jadi ketika ada penambahan sesuatu data maka ID-nya itu otomatis bertambah dari 1, 2 dan segala macam. Tapi best practice-nya nggak boleh pakai auto increment. Kalau menurut saya, pandangan saya, kalau bisa pakai
Yang kemarin kita pelajari apa? Pakai UUID. Biar unik. Nah, kalau ini example, jadi teman-teman ya nanti pakai ID integer primary key auto increment. Nah, di sini ada nama, email, jurusan di sebuah tabel mahasiswa. Oke, kita create, kita go. Nah, di sini berhasil. Kita lihat. Nah, di sini ada tabel ID, nama, email, dan jurusan. Tetapi datanya masih kosong karena kita belum isi datanya. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Kita lihat lagi. Melihat tabel. Nah, contohnya kita melihat tabel nih, sini. Kita lihat tabel. Kita tinggal pakai show tables. Kita mau lihat tabelnya. Nah, bawasan tabelnya itu kita show nih. Show itu kan melihat. Kalau kita melihat, oh ada berapa tabel di sini di mahasiswa ini. Ya udah, kita lihat di sini. Cuman mahasiswa doang. Itu untuk melihat sebuah tabel. Melihat sebuah tabel. Nanti kalau teman-teman di terminal nih, oh saya mau melihat tabel ada beberapa. Nah, nanti tinggal dilihat gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita next lagi. Describe, melihat struktur tabel dengan menggunakan query describe mahasiswa. Contohnya nih kita lihat lagi. Kita pergi ke SQL, kita kampus DB, SQL. Kita buat menggunakan describe mahasiswa. Kita go. Nah, kita melihat sebuah tabel mahasiswa apa aja kolom-kolomnya gitu maksudnya. Ya udah kita lihat di sini. Ada kolom ID, nama, email, jurusan, tipe datanya, teacher 11, paragraf 100, paragraf 100 dan lain sebagainya. Nah, yang di sini ada key primary, default, ekstranya auto increment dan segala macamnya. Ketika kita mau melihat sebuah kolom di tabel mahasiswa menggunakan describe tabel mahasiswa. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, kita next. CRUD itu untuk basicnya. Sekarang kita ke CRUD MySQL. Ada create, read, update, dan delete. Nah, kita next lagi. Di sini untuk create data atau nge-insert data atau menambahkan sebuah data, di sini kita menggunakan query yaitu insert info mahasiswa. Contohnya ada apa aja tadi di kolomnya? Ada nama, email, jurusan. Contohnya nih kita lihat nih. Nah, contohnya nih. Kita mau insert tabel mahasiswa di mana yang untuk kita mau insert ada 3 parameternya atau kolomnya. Ada nama, ada email, dan ada jurusan yang sesuai yang kita buat barusan. Nah, nilainya apa? Nilainya value. Nilai yang akan kita isi datanya yaitu namanya Andi, emailnya andi@gmail.com, jurusan teknik informatika. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya udah, tinggal kita insert, go. Nah, kita go, kita lihat nih. Oh, langsung ada datanya. ID 1 dengan nama Andi, email andi@gmail.com, jurusan teknik informatika dan segala macam. Nah, contohnya kita tambahkan lagi nih. Yang tadi. Contohnya kita mau tambahkan ini Budi. Ini kita Budi@gmail.com. Ini kita buat sistem informasi. Kita go.
Nah, kita lihat di sini berhasil di insert dengan query yang kita buat. Kita lihat. Nah, di sini sekarang sudah mempunyai dua data. Nah, kurang lebih seperti itu untuk mengenai si insert di bagian query MySQL, yaitu di bagian create atau menambahkan sebuah data dengan menggunakan SQL language. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, kita next lagi. Nah, di sini kan udah create. Contohnya nih kita mau menambahkan banyak data. Tadi kan satu data. Ya udah kita tambahkan banyak data nih. Contohnya SQL. Kita ke kampus DB dulu, baru ke SQL. Nah, tadi Budi udah ada ya, budi@gmail.com udah ya. Di sini kita buat contohnya Lola. Di sini kita buat Lola. Dengan ini kita buat teknologi informasi. Nah, tadi kan itu meng-create cuma satu data. Kalau meng-create dengan banyak data ya seperti ini, tinggal seperti ini aja. Kita insert into mahasiswa, tabel mahasiswa, di mana ada kolom nama, email, dan jurusan. Dengan yang akan kita insert datanya itu atau nilai yang akan kita insert ada namanya Lola, Citra, emailnya lola@gmail.com, Citra, dan sebagainya. Dan ini jurusannya juga. Nah, tinggal kita go. Nah, kita lihat. Nah, di sini sudah ada 4 data. Kita tambahkan tadi langsung 2 data. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk meng-create sebuah data dengan banyak. Oke, kita next lagi. Nah, di sini kita mau nge-read data atau membaca data. Select bintang from mahasiswa. Contohnya, ya udah tinggal kita ini. Kita ke kampus DB, SQL, baru ke sini, go. Nah, ini kita ambil semua dari tabel si mahasiswa. Contohnya select bintang from mahasiswa. Ya udah tinggal go. Nah, kita lihat ambil nih. Itu doang. Nah, kurang lebih seperti itu untuk nge-read sebuah data. Melihat apa aja data yang di sebuah data tabel mahasiswa. Kita next lagi. Kita mau nge-read sebuah kolom tertentu saja. Tadi kan kita mau nge-read sebuah data di tabel mahasiswa dengan keseluruhan kolom. Nah, di sini kita mau menampilkan sebuah data dengan hanya kolom-kolom tertentu saja di tabel mahasiswa. Nah, kita lihat. Jadi kita menggunakan select nama, email from mahasiswa. Contohnya kita mau ngambil sebuah kolom nama, kolom email dengan mengambil sebuah tabel mahasiswa. Ya udah tinggal kita copy paste. Ini kita ke SQL, kita go langsung. Nah, kan tadi kan kalau di mahasiswa itu kan ada namanya kolom ID sama jurusan. Nah, tetapi di sini kita hanya mau ngambil sebuah data di kolom nama dan email. Nah, itu menggunakan query yang kita buat tadi. Select kolom nama, email dengan mengambil sebuah tabel mahasiswa. Nah, itu menggunakan SQL language ya. Query atau sering disebut kita query. Nah, kalau kita mengerit data menggunakan where.
Ya udah tinggal buat gini, select bintang pro mahasiswa, tabel mahasiswa, kita ambil kolom sebuah jurusan dengan datanya itu yang kita ambil hanya teknik informatika. Contohnya, ya udah kita panggil, kita ke SQL, kita go. Nah, kalau yang teknik informatika itu hanya satu, ya udah berarti yang ditampilkan satu. Kalau nanti teknik informatika banyak ya semua. Yang datanya yang teknik informatika dalam kolom jurusan di tabel mahasiswa. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita next lagi. Update data di SQL. Update mahasiswa, tabel mahasiswa kita set nih. Kita ambil sebuah jurusan kolom jurusan sistem informasi. Kan tadi di sini kita lihat, kalau kita lihat di sini di kolom 1 itu teknik informatika. Nah, kita mau ngupdate ini di sistem informasi. Ya kalau manual sih bisa aja kayak gini, kita ketik enter gitu kan. Kalau tapi ya nanti kalau teman-teman mau masuk ke ranah Linux atau per CMD-CMD-an gitu istilahnya ya, ya harus pakai kayak gini query language. Nah, kita lihat nih. Contohnya kita kampus DB, SQL, ya kita langsung buat aja seperti ini. Nah, tadi kan ID-nya tadi satu. Contohnya tadi kan teknik informatika yang data yang sekarang kita mau update jadi ke sistem informasi dengan di kolom jurusan dengan ID-nya satu di tabel mahasiswa. Nah, kita update, go. Nah, sudah berhasil. Kita lihat. Nah, jadi sistem informasi. Tadi kan hanya teknik informatika awal datanya. Nah, sekarang kita sudah update ke sistem informasi. Kita lihat lanjut lagi. Nah, delete menghapus data. Delete from mahasiswa. Ya udah, kita mau menghapus sebuah data yang ID-nya 2 di tabel mahasiswa. Ya udah, ini mah gampang lah, tinggal mendelete doang lah. Nah, contoh ini yang tabel 2 itu Budi ya, berarti kita menghapus si Budi. Ya udah, tinggal kita go aja. Nah, kita go, berhasil. Kita lihat datanya sudah tidak ada lagi, sudah hilang dari lautan. Oke, kita lanjut lagi. Order by, mengurutkan sebuah data. Nah, ini untuk contohnya kita mau mengurutkan sebuah data. Ya udah, tinggal kita select bintang from mahasiswa order by name ascending. Ya udah, kita lihat aja gini doang, gampang lah ini. Nih, tinggal kita go. Nah, kita mengurutkan tuh, mengurutkan berdasarkan data. Udah gitu doang. Kita lanjut lagi. Limit. Contohnya ya kalau ini limit membatasi data. Kalau kita mau ngambil sebuah data 5 data gitu ya, karena datanya kita masih 3 doang, ya itu gampang lah, cuma ngelimit doang data. Kalau ada datanya 10 ya kita mengelimit doang 5 data doang gitu. Jadi nanti dia per row-nya gitu nanti istilahnya. Itu nggak perlu lah ya, gampang lah. Tapi teman-teman ya paham aja, cuman select bintang from mahasiswa limit 5. Contohnya kita buat limitnya 5. Like itu suka kamu.
Oke, tegang amat lah. Oke, select bintang from mahasiswa where name like dengan menggunakan persen. Contohnya kita mau mencari data. Di sini kita cari data, contohnya Andi lah. Nah, ini kita ambil sebuah tabel mahasiswa di mana kita mengambil sebuah kolom nama yang akan kita cari Andi contohnya. Kita go. Nah, maka langsung ditampilkan Andi. Nah, kurang lebih seperti itu untuk kita mau mencari data yang disukai gitu. Nah, di sini primary key adalah identitas unik setiap data. Contoh ID integer, primary key, auto increment. Itu tadi udahlah ya, tadi dijelaskan. Untuk foreign key digunakan untuk menghubungkan tabel atau relasi. Nice, bagus. Nanti kita akan jelaskan mengenai relasi. Nah, nanti bagaimana relasi itu kita akan jelaskan. Sebelum kita nanti ke relasi itu ada pertanyaan mengenai CRUD dan berarti udah mulai paham lah ya istilahnya query SQL ya. Jadi ya sebenarnya teman-teman tinggal ambil opsi aja, ya bisa aja manual, tapi agak lama gitu. Ya kalau pakai query tinggal perintah, blank, selesai, clear. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kita next kalau memang ada pertanyaan. Kita lanjut ke relational konsep relasi database. Relasi digunakan untuk menghubungkan antar tabel. Oke, selain ini ada yang tahu relasi bagaimana? Selain yang dari sini. Selain dari sini. Ini kan udah dijelaskan. Oke, nice. Ada lagi. Oi. Oh, toiletnya. Oke, ada lagi. Ada lagi? Oke, seperti dibilang teman-teman kita, itu udah benar ya. Nanti kita akan jelaskan lebih detail mengenai relational konsep atau relasi database. Jadi antara aku dan kamu saling berhubungan gitu. Itu benar bukan? Relasi. Jadi kita saling connection atau relationship. Apa itu? keluarga. Oke, relasi digunakan untuk menghubungkan antar tabel. Jadi kalau kita menghubungkan antar tabel, jadi antara satu A dan tabel B menghubungkan. Nanti ada namanya one to many, many to many. Nah, itu nanti kita akan jelaskan lebih detailnya. Oke, kita next. Nah, seperti tadi, jenis relasi database. One to one, 1:1. One, kok duplikat ini? One to many harusnya. One to many, baru many to many. Nah, ini untuk jenis relasi database. Ada 3. Ingat ya, ini bukan ya. Harusnya one to many ya. One to many, sorry. Berarti 1:1M. One to many, many to many. Ada yang bisa menjelaskan? One to one itu apa? One to many itu apa? Many to many itu apa?
Ayo, sebelum saya menjelaskan lebih detailnya, ini kan nanti akan saya bahas satu-satu. Itu penggunaan one-to-one itu gimana, one-to-many itu gimana, many itu bagaimana. Ayo, one-to-one. One-to-one hubungan antara dua tabel di mana satu baris data pada tabel pertama memiliki tempat satu barisan pasangan. Oke, nice. One-to-many? Ayo. Oke, one-to-one udah terjawab. One-to-many deh. Ayo, acungkan tangan, nggak apa, nggak usah takut. Namanya belajar. Ayo, oke, nggak apa, nice, bagus. Udah? Udah aja. Oke, ya ada lagi nggak? Tadi angkat tangan siapa lagi? Ah. Dia bisa menulis banyak buku. Oke, nice. Tapi buku biasanya tulis jangan satu penulis. Oke. Nice. Many to many. Pelan-pelan. Artikulasi. Minus 5. Oke, ada lagi. Jadi seorang siswa dapat mengambil banyak mata pelajaran dan satu mata pelajaran ini bisa diisi oleh banyak mahasiswa. Oh, nice. Bagus. Tentang. Oke, seperti teman-teman yang sudah jawab one-to-one bagaimana, one-to-many mana, many-to-many seperti apa, itu sangat benar semuanya. Oke, kita lihat lagi. Nah, jadi one-to-one itu adalah 1:1, satu data berhubungan dengan satu data. Contohnya, satu mahasiswa memiliki satu kartu mahasiswa. Itu namanya one-to-one. Oke, mengerti lah ya? Itu mengenai konsep one-to-one. Kita next lagi. One-to-many. Satu data memiliki banyak data. Satu data nih memiliki banyak data. Contohnya, satu jurusan memiliki banyak mahasiswa. Contohnya, jurusan atau prodi teknik informatika dengan 1000 mahasiswa. Nah, contohnya seperti itu. One to many. Nah, bukan luang ya. Oke, many to many. Banyak data berhubungan dengan banyak data. Contohnya, mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Tapi mata kuliahnya diambil mahasiswa. Nah, seperti itu kurang lebih seperti itu. Jadi, harus mengerti dulu konsepnya. Paham lah ya? Nah, jadi jangan terbalik ya. One-to-one gimana, one-to-many gimana. Karena, kenapa kita harus penting jenis relasi database ini kita tahu? Yang pertama, ketika kita mau ngedesain database, contohnya ngedesain dengan tree pohon database. Ya kita harus tahu dulu konsep ini. Oh nanti, apalagi kalau kita ngoding, itu nggak langsung kita buat database-nya dulu, desain dulu database-nya. Karena kita, wah nanti nih satu jurusan atau nggak satu ini akan banyak digunakan. Aduh, salah lagi. Jadi akan mengulang di situ terus gitu. Jadi usahakan didesain dulu database-nya. Ya didesainkan pakai apa sih namanya?
Drawio lah istilahnya. Contohnya seperti itulah. Nah, contohnya kan kalau kita nih, teman-teman, ini saran saya ya. Kalau teman-teman mau Oke, silakan. Nah, contohnya ya, kalau teman-teman mau ngedisin database, kan harus tahu dulu tadi yang jenis database-nya, one to one bagaimana, one to many bagaimana, dan segala macamnya. Jadi teman-teman desain dulu database-nya mau dimanapun, tools manapun. Tapi yang saya sering gunakan pakai Drawio, contohnya ya. IRD mana ya? Nah, kalau saya lebih enaknya pakai ya begini, tri. Nah, jadi gini. Kalau saya lebih enaknya gini, karena kita nanti harus memikirkan dulu database-nya itu bagaimana. Karena biar gini, satu tim dengan tim enak, tidak ada putus komunikasi. Yang kedua, jadi nanti teman-teman, setelah ini bagaimana ya kita mau ngapain gitu istilahnya. Apakah yang database dengan 1A dan 2A ini bagaimana? Nah, kalau teman-teman sebagai data structure ya harus teman-teman paham dulu. Nah, saya seperti ini pertama kali. Contohnya tabel session, personal data, ini memiliki apa? One to many mana? Ini kan many to one. Ya udah kita buat ke sini dengan kolom, ini kolomnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi contohnya ya, tabel personal data, one to one-nya kemana? One to one-nya ke user. Ya user itu memiliki apa? ID, email segala macam. Nah, saya seperti ini kalau biasanya. Yang kalau ini namanya kolom saya buat. Ini kolom. Ada kolomnya ID, email, full name, mobile phone, profile picture, dan lain sebagainya. Dengan memiliki one to one dengan si user. User ke personal data one to one juga gitu. Contohnya kalau education money to one ke user. Kalau user ke ini many to one gitu. Jadi harus kalau teman-teman membuat sebuah database, desain dulu database-nya. Nah, kalau nggak desain database, kalau saya ya pribadi seperti ini gitu. Jadi teman-teman harus paham dulu. Nah, teman-teman ya nanti juga akan buat seperti ini kalau skripsi. Harus seperti ini. Kalau skripsi nanti teman-teman harus buat desain database harus seperti ini. Jadi tinggal buat aja sini memiliki di sini many to one, di sini one to many dan segala macam lah dan seterusnya. Sesuai apa yang pengen teman-teman desain. Yang pertama memudahkan tim, yang kedua tidak putus komunikasi, dan ketika kita mau melanjutkan A, nanti ketika melanjutkan B sudah tahu tahap-tahapnya. Nah, itu saran sih, saran doang. Itu tergantung teman-teman. Kalau saran saya seperti ini gitu. Itu mengenai desain database, mengenai nanti untuk konsep relasi database. Oke, kita next lagi. Nah, contohnya nih, create tabel jurusan dengan increment key dan nanti sini kita buat kolom nama jurusan per karya 100. Nah, di sini kita membuat relasi ya di tabel jurusan. Contohnya kita create nih. Ini kayaknya udah deh. Error kayaknya ini. Oke, di sini kita sudah buat dengan tabel jurusan. Tadi kan cuma mahasiswa.
Kita buat nge-create sebuah tabel jurusan dengan primary untuk ID-nya, nama jurusannya, kolomnya per kali 100. Nah, kita lihat lagi di sini next. Contoh relasi one to many. Nah, di sini kita udah di increment ya tadi ya. Tabel mahasiswa per kali 100 jurusan ID. Nah, pakai foreign key untuk one to many itu dengan tabel jurusan ke mahasiswa. Udah kita buat aja seperti ini langsung. Kita next. Nah, di sini nanti teman-teman tinggal klik aja ya. Kita go. Oh, karena udah ada ya. Karena udah ada tabel mahasiswa, kita hapus aja dulu. Ini kita delete aja dulu ya. Kayaknya delete aja dulu semua deh. Kamu delete ini ya semua ya. Biar tidak konflik ya nanti ya. Oh, S-nya. Ini kita klik dulu ya. Tarik biar nggak konflik ya. Ini soalnya yang udah terbaru. Jadi kemana? Oh, ini kita klik dulu. Baru yang tadi mahasiswa kita klik dulu ini untuk relasinya. Oke, ini udah berhasil ya, udah berhasil tadi karena sudah tabel mahasiswa, tapi kita relasi nanti konflik lagi, ya udah kita hapus aja lagi gitu. Drop aja langsung. Kita next lagi di sini untuk insert jurusan. Contohnya nih, kita insert jurusan, nama jurusan kita ambil teknik informatika sama sistem informasi. Oke, kita copy aja ya. Nah, di sini kita mengambil sebuah tabel jurusan dengan kolom jurusan, dengan nanti yang kita isi itu nilainya teknik informatika sama sistem informasi. Kita create, kita lihat. Nah, di sini udah ya. Di sini udah. Untuk jurusannya sudah kita ambil, kita create, baru kita langsung nge-create itu insert mahasiswanya. Mahasiswanya kita insert dulu ya. Di sini kita insert dulu mahasiswanya. Dengan Andi ID 1, Budi dengan 2. Nah, tadi kan di sini kita buat nih udah nih si jurusan ID-nya 1, ID-nya 2, teknik informatika sistem informasi. Nah, di sini langsung sudah relasional. Kan kita ambil nih jurusannya, yang kalau yang 1 itu teknik informatika, kalau yang 2 sistem informasi. Di sini kita ambil jurusan ID-nya itu 1 tadi apa?
teknik informatika, yang kedua sistem informasi. Jadi sudah ke relasional. Nah, nanti kalau kita ambil, kan kalau jurusan beberapa banyak gitu. Ya udah, beberapa mahasiswa dengan satu data mahasiswa, dengan nanti setiap jurusan per mahasiswanya dengan satu data, gitu, relasi. Mereka sudah relasi gitu istilahnya. Ya paling kurang lebih seperti itulah, gampang lah ya. Ya istilahnya sesimpel contoh analoginya berhubungan aja lah istilahnya. Berhubungan gitu. Nah, kalau join pada MySQL, join digunakan untuk menggabungkan tabel. Nah, di sini kita mau menghubungkan nih, contohnya select mahasiswa nama, nanti kita ambil tabel mahasiswa sama jurusan, di kolom nama underscore jurusan, pro mahasiswa inner join jurusan. Nah, coba kita buat nih. Kita buat, kita go. Nah, di sini langsung nih. Tadi kan kita sudah ambil nih ID jurusannya, Andi teknik informatika, Budi sistem informasi, yang sudah kita create sebelumnya datanya. Nah, kurang lebih seperti itulah. Kita next lagi. Hasil join. Nama Andi, Budi, nama underscore jurusan. Nah, ini hasil joinnya. Yang tadi yang sudah kita praktekkan. Kita next lagi. Many to many relasi studi kasus mahasiswa mata kuliah. Karena mahasiswa mengambil banyak mata kuliah, yang pertama. Yang kedua, mahasiswa mengambil banyak mata kuliah, maka dibutuhkan tabel penghubung. Nah, strukturnya mahasiswa mata kuliah KRS. Nah, kita buat di sini nih. Contohnya nanti kita create nih. Ini kita hapus lagi ya contohnya. Karena ini kasusnya sama juga tuh, tabel mahasiswa, mata kuliah dan segala macam. Oh, ini udahlah. Udah kayaknya mahasiswa. Kita drop lagi ya, biar tidak nanti terjadi konflik ya. Kita drop lagi, kita new SQL create database kampus DB, koma, jangan lupa go kampus DB, baru kita ke SQL, baru langsung ke pembuatan untuk struktur manajemen. Ini nanti ada tabel mahasiswa, mata kuliah, dan KRS. Nah, di sini kita ambil nih, kita buat sebuah tabel mahasiswa dulu. Ini seperti yang tadi saya sudah jelaskan lah ya. Ini kita mengulang doang bagaimana untuk struktur manajemen doang. Nah, di sini udah kita buat, sudah create. Nah, tabel mata kuliah. Di sini tabel mata kuliah sama aja. Kita create tabel mata kuliah. Itu tabel mata kuliah dengan ada dua kolom, ID sama nama mata kuliah. Ya, kalau ID primary dan auto increment. Kalau mata kuliah dengan tipenya Parkar teks panjang itu 100. Ya udah, kita go aja langsung. Nah, kita next lagi. Tabel KRS. Ini tabel KRS. Nanti ada kolom mahasiswa mata kuliah yang sudah kita buat. Karena kan KRS banyak nanti di dalam sebuah mata kuliah dan di dalam tabel mahasiswa. Ya udah, kita nanti relasi menggunakan per key. Nanti kita foreign key lagi di mata kuliah ID. Udah, kita buat seperti ini langsung. Nah, nanti teman-teman
Kan di sini sudah ada nih mahasiswa mata kuliah. Nah, kita ambil nih mahasiswa ID-nya integer. Nanti untuk many to many-nya dan mata kuliah ID-nya lagi. Nah, nanti kita relasi lagi ke mahasiswa ID dengan ambil dari si mahasiswa ID-nya. Nah, nanti untuk kita ambil juga lagi relasinya mata kuliah ID dari si mata kuliah. Ambil kolomnya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Tinggal kita go. Nah, nanti kita lihat di sini sudah ada ya ID nama mata kuliah ya. Nah, sudah di connection ya, connection antara si many to many gitu. Untuk ya kayak seperti kita sudah tadi, mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Ya, satu mahasiswa mata kuliahnya banyak gitu. Dan mahasiswa mengambil banyak mata kuliah, kurang lebih seperti itulah ya. Ini kok duplikat ini, harusnya enggak ya, karena cepat-cepat tadi ini. Nah, kurang lebih seperti itu untuk penggunaan si many to many ya. Kalau kita mau menggunakan, kan yang pertama teman-teman harus dulu lihat dulu desain database-nya. Ketika sudah di desain database-nya, baru langsung pembuatan tabel. Apa aja yang mau many to many, yang many to many ya, pakai foreign key aja dan langsung dari si satu tabel many to many-nya berapa gitu, banyak mata kuliah gitu istilah contohnya, itulah. Beginilah nanti untuk query SQL-nya pakai foreign key ya. Nah, dan jangan lupa referensinya dari mana, referensinya gitu. Nah, kalau nanti teman-teman yang seperti saya bilang, database design adalah proses merancang struktur database agar yang pertama rapi, efisien, mudah dikembangkan, atau tidak redundansi. Redundansi itu tidak berulang-ulang, selalu berulang-ulang, tapi tujuannya hanya satu. Gitu. Makanya saya bilang, mau itu di codingan, mau dimanapun, usahakan jangan redundansi. Nanti memperlambat query, memperlambat sistem teman-teman yang akan digunakan oleh user. Nah, tahapan desain database. Yang pertama harus analisis dulu kebutuhan. Contoh, sistem akademik membutuhkan mahasiswa, dosen mata kuliah. Nah, seperti saya bilang tadi kan, pakai pohon database, tree. Teman-teman merancang dulu. Nah, di dalam sistem akademik ada apa aja? Contohnya ada mahasiswa, dosen mata kuliah. Oke, kita analisis dulu. Yang pertama analisis dulu. Yang kedua, kita membuat entitinya. Contohnya mahasiswa, dosen mata kuliah. Nanti dalam sebuah tabelnya. Itu tahapan desain database. Yang ketiga, menentukan relasi. Nah, ketika teman-teman sudah menentukan apa aja yang mau dibuat tabelnya, nah tentukan relasinya. Si mahasiswa itu nanti relasi kemana? Ke nilai, dosen ke mata kuliah, relasinya. Apakah ini one to many atau many to many atau one to one. Nah, tentukan dulu. Teman-teman yang menentukan. Kalau tim, ya tim semua menentukan. Biar apa? Satu, yang pertama, mudah dikembangkan, tidak redundansi, dan tidak bertele-tele. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk IRD, tadi kan IRD ya saya bilang, jurusan, one to one, mahasiswa, contoh IRD sederhana. Ini sederhana. Nah, kalau kompleksnya tadi yang seperti yang saya tampilkan, seperti ini. Nah, ini kan jurusan. Oh, kita udah tahu nih, 1:n, berarti one to many. Nah, di sini mahasiswa contohnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau saya pribadi buat seperti ini langsung. Nah, di sini langsung tahu nih, ini arahnya kemana. Memiliki 1:m. Oh, ini memiliki user sessionnya. Ada tabel session, ada tabel user, tabel education, personal data, contohnya gini. Biar
Kalau kita melihat tim, ya ini udah tahu, udah paham, udah mengerti. Teman-teman juga udah tahu lah kan, paham lah ya mengerti ini ya. Paham membaca ini kan, lebih simpel kan. Kalau teman-teman buat tabel tanpa menggunakan ini gimana membayangkannya? Kalau tidak menggunakan seperti ini, oh apa ya tadi ya? Apa ya tadi? Gitu, terus ya. Ngerti nggak sih maksud saya? Ngerti lah ya? Kebayang lah ya? Nah tadi seperti itu saya bilang, tahapan-tahapan di database-nya. Jadi kalau nanti teman-teman berbuat seperti ini, kan nanti ada nih yang membuat seperti ini tuh kayaknya biasanya software engineer. Software engineer itu merancang sesuatu untuk kita kebutuhan sistem kita. Nanti develop oleh backend atau nggak database dan segala macam. Atau nggak nanti ada namanya, tapi udah sering sih, kayaknya udah sering juga database desain apa untuk ada juga sih khusus database desain gitu, tapi udah include lah semua itu kayaknya. Udah jarang soalnya udah canggih sekarang, nggak perlu lagi dipisah-pisah lagi gitu. Nah kurang lebih seperti ini teman-teman gitu. Jadi teman-teman harus paham juga membaca-baca hal seperti ini. Oh maksudnya one to one itu gimana? Ini tabel user gimana? Seperti itulah. Nah kurang lebih seperti itu mengenai si tahap desain database. Kalau sederhananya seperti ini doang gitu. Ini tabel jurusan, ini tabel mahasiswa, one to one. Nah kurang lebih seperti itu. Nah nextnya itu normalisasi database. Normalisasi adalah proses mengurangi duplikasi data. Nah itu ada 3. Ada yang pertama 1NF atau first normal form. Tidak boleh ada data ganda dalam satu kolom. Yang salah, contohnya hobi sama dengan sepak bola futsal. Menurut teman-teman enak enggak kayak gitu? Enggak enak. Nanti itu akan mempengaruhi query di database kita, lambat mencarinya. Nah, yang benar harus menggunakan kayak gini, hobi sepak bola, baru yang kedua ID kedua, hobi futsal. Jangan disatukan. Itu mengenai first normal form atau yang sering disebut 1NF. Tidak boleh ada data ganda dalam satu kelompok. Tidak boleh. Nah, ingat itu kalau membuat database. Yang kedua, second normal form 2NF. Data harus bergantung penuh pada primary key. Yang ketiga, state normal form atau 3NF tidak boleh ada ketergantungan antar kolom non primary. Nah, itu gampang lah. Nah, ada pertanyaan? Nggak ada? Masih banyak lagi nggak ya? Oh, dikit lagi lah. Oke, kita lanjut lagi lah ya. Biar cepet lah ya. Nah, oke, di balik semua itu kita udah belajar basic-basicnya. Nah, sekarang kita harus studi kasus. Kita udah buat database query basic, CRUD basic, mengenai konsep relasi dan segala macam udah paham lah kan? Nah sekarang kita ke studi kasus. Nah nanti di sini kita membuat studi kasus sistem akademik. Contohnya ada mahasiswa, dosen, jurusan, mata kuliah, nilai. Dan di sini ada fungsi, data mahasiswa, data dosen, dan data jurusan, data mata kuliah, nilai mahasiswa. Fungsinya. Nah kita lihat lagi, kita next. Nah di sini kita desain dulu database-nya. Desain dulu database-nya sebelum nanti kita connection ke database-nya. Oke, nanti kan kita menggunakan Node.js sama Express.js ya. Nah, setelah itu
Ini kita hapus lagi ya. Kita hapus lagi biar tidak ada permasalahan konflik mengenai relasi. Kita create database-nya dulu, terbaru lagi. Baru kita ada mempunyai nanti tabel jurusan, tabel mahasiswa, tabel dosen, tabel mata kuliah, sama nanti langsung install sebuah MySQL-nya. Oke, ini kita buat dulu ya tabel-tabelnya ya. Nah, di sini kita mempunyai tabel, ada kolom ID, ada kolom nama underscore jurusan. Tipenya integer dan ini Parker dengan long time-nya long text-nya itu 100. Ya udah kita create. Nah, sini udah ada jurusan. Baru kita desain lagi database sistem akademiknya. Ada tabel mahasiswa. Ya udah. Kita create ya. Nah, di sini ada create tabel mahasiswa. Kita membuat sebuah tabel mahasiswa baru, ada kolom ID, nama, email, jurusan, dan nanti untuk kita relasinya ke jurusan, tabel jurusan. Udah kita create aja di sini. Oke, sudah ke create berhasil. Nah, di sini ada dosen. Dosen mah udah cuma gini doang itu. Kita create tabel dosen, ada kolom ID sama namanya. Integer sama tipenya Parker. Udah gitu doang. Oke, berhasil. Nah, kita desain dulu. Utamakan desain dulu database-nya gitu. Nah, setelah itu apalagi nih kebutuhannya? Tabel mata kuliah. Nah, tabel mata kuliah tadi, tabel dosen, tabel mata kuliah. Nah, ketika tabel mata kuliah, kita membuat sebuah tabel mata kuliah di dalam database kampus DB dengan kolomnya ada 3, ID, nama underscore mata kuliah, sama dosen ID. Untuk integernya nanti ke relasi ke tabel dosen dari tabel mata kuliah. Nah, kita go. Oke, berhasil. Nah, setelah udah dibuat tabel jurusan, tabel mahasiswa, tabel dosen, tabel mata kuliah, ada 4, baru kita ke Express. Oke, kita Express nih biasanya. Kita ke terminal. Kita buat folder baru, mkdir, contohnya belajar MySQL Connect Node.js. Nah, oke, kita ls. Udah ada, kita cd ke folder, enter, kita clear dulu. Apa? Untuk menginstal Node.js-nya, masih ingat? npm init min-y. Nice. Kita enter. Nah, di sini sudah berhasil dibuat file package.json dengan isinya ini ya. Nah, kita ls dulu nih, lihat nih. ls, nah sudah terbuat. Udah, kita clear dulu. Baru setelah itu kita install lagi nih. npm install
Express. Kita install kebutuhannya dulu kita install. Baru sama ini nih. npm install MySQL 2 untuk menghubungkan MySQL dengan Express.js. Udah kita buat sini langsung. Mata ya. Kita enter. Oke, kita langsung ini udah berhasil nih. Kita udah install Node.js-nya, Express-nya udah, MySQL-nya tuh udah kita ke code aja langsung. Nah, di sini kita sudah menginstal nih, yaitu ada Express sama MySQL 2. Untuk Express nanti untuk menjalankan port sama MySQL untuk connection si MySQL dari Express. Nah, kita lihat lagi. Nanti udah node modulnya udah ya. Nah, ini nih. Ini node modulnya. Terus langkah selanjutnya kita koneksi. Ini koneksi yang kemarin nih. Contohnya, jangan lupa hidupkan Apache. Kalau kita mau connection ke Node.js ke database kita, jangan lupa. Ya udah kita buat aja di sini. Index.js. Nah, di sini kita panggil aja const MySQL 2. Untuk hostnya localhost karena kita menggunakan XMPP dan menggunakan MySQL. Usernya pasti root. Ya silakan mau itu juga sesuaikan aja. Passwordnya nggak ada, kita buat di sini tadi. Database-nya kampus DB karena yang kita buat di sini kampus DB. Baru ya kalau error nanti tampilkan error. Kalau berhasil di connection tampilkan database connected. Udah kita coba npm si indeksnya, not index. Oke, di sini sudah berhasil ya. Database connected berarti bawasan ini sudah berhasil koneksi. Kalau dia tidak berhasil koneksi, maka yang ditampilkan koneksi error. Nah, kalau sudah berhasil, dilompat ke langsung tampilkan database connected. Nah, ini sudah berhasil ya. Nah, untuk koneksi database sudah berhasil. Langkah selanjutnya, nah ini seperti biasa root MySQL dengan Express.js seperti yang kita sudah pelajari, tapi di sini kita mau menggunakan query nanti. Oke, kita lihat nih contohnya. Ini kita copy paste aja semua ya, copy paste. Ini untuk get data seperti kita sudah pelajari, get data. Nah, app get mahasiswa, baru di sini select bintang from dengan parameternya ada error result. Nah, istilahnya nanti kita menggunakan
from query-nya, ya tetap kita langsung menggunakan connect query dari si MySQL tool-nya nanti. Nah, nanti kita ambil nih bawah berhasilnya, itu nge-get. Kalau insert, ingat ya, get ya. Get itu mengambil. Nah, tinggal aja buat sini. / mahasiswa, parameter request respon dengan nanti request bodinya apa aja, request bodinya. Kan yang di kolom bodinya nanti kita nge-requestnya ada yang itu namanya nama sama email. Ya udah kita buat di sini nama sama email. Nah, nanti connection query-nya kita buat perintah query-nya insert into mahasiswa nama email values, baru nanti tanda tanya ya, karena belum ada. Nanti kita ke insert-nya itu pakai Thunder client atau Postman, makanya tanda tanya dulu gitu. Ya udah, nanti di sini kita buat nama email ya, kalau resultnya berhasil ya tampilkan berhasil, kalau enggak error nanti di sini. Oke, itu untuk post. Kita next. Kita update nih. Update. Kita update dari sini. Kita next lagi. Kalau update seperti biasa kita menggunakan put. Baru nanti URL root-nya mahasiswa ID request respond. Baru const nama, request body, connection query, update mahasiswa, set nama, tanda tanya karena belum diketahui. Karena nanti yang kita akan perbarui ya di sini ya nama atau ID-nya nanti. Udah di situ. Gampang masih itu. Nah, next kita akan ke delete data. Nah, delete data di sini langsung kita buat app delete mahasiswa, baru nanti ambil ID-nya dengan parameternya request respond, nanti langsung connection query delete from mahasiswa where ID. Ingat ya teman-teman, kalau kita MySQL ini kan MySQL itu belum menggunakan ORM seperti saya bilang ORM. Nah, sebenarnya ada plus minus sih kita menggunakan ORM dan tidak menggunakan ORM. Kalau kita tidak menggunakan ORM, kita harus menggunakan SQL query kayak gini, delete segala macam. Tapi kalau kita pakai ORM nggak perlu lagi kayak gitu. Itu sudah di handle oleh ORM-nya mengenai seperti ini, connection query. Tapi ada plus minusnya. Kalau memang mau bilang lebih stabil, no ORM. Tapi ribet. Tapi kalau menggunakan ORM, ya kita nggak perlu lagi mikir-mikirkan hal seperti ini. Kalau kita udah setupnya di awal udah oke, ya semuanya oke gitu, tergantung kalian gitu. Nah, di sini kita udah correction dan segala macam. Terus kita ke Postman. Atau enggak Thunder client. Boleh. Nah, di sini udah saya rapikan aja ya biar teman-teman nanti lihat sama aja. Ingat, nanti di sini saya sudah rapikan biar teman-teman nanti lihat bagaimana apa dan sudah terorganize gitu. Nah, ingat jangan lupa nanti express-nya di sini portnya 3000, middleware-nya ini connection tadi. Nah, ini untuk root home, untuk get sudah ada query-nya. Ini untuk post mahasiswa, insert. Ya kalau mau rapi pakai message gini lah, data berhasil ditambahkan, data berhasil diupdate.
Tadi kan belum ini. Ya udah jalankan seperti ini. Kita lihat nih. Kita buat dulu di sini. Yang pertama kita mau get mahasiswa. Oh enggak, jangan dulu di get lah. Di database kita kan belum ada nih ya. Di database kita belum ada datanya. Yaudah kita buat dulu datanya. Di sini mana postman? Oke. Kita yang pertama itu post ya. Di sini kita ganti ke post dengan URL-nya itu mahasiswa. Ini kita delete dulu. Ini kita save dulu. Kita rename post student. Atau enggak post mahasiswa aja. Mahasiswa. Atau enggak create mahasiswa. Enter. Ingat HTTP localhost mahasiswa, baru kita jalankan dulu. Kita clear index. Server berjalan di 3000, database-nya sudah berhasil di-connect. Nah, kita mau ada namanya nama sama email. Nah, di sini kan kalau di mahasiswa nama sama email yang kita akan connection atau mau kita tambah. Oke. Di sini kita buat untuk pakai JSON ya, pakai JSON. Kita buat seperti ini. Nama contohnya Budi. Di sini kita buat emailnya itu budi@gmail.com. Kita send. Oke, 200 oke. Dengan message data berhasil ditambahkan, resultnya, file count dan segala macam. Kita lihat database, apakah sudah berhasil ditambahkan? Kita refresh. Nah, sudah berhasil. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, contohnya kita tambahkan satu lagi. Andi. Nah, di sini kita buat andi@gmail.com. Kita send. Nah, 200 oke. Data berhasil ditambahkan, message-nya. Kita lihat previewnya sudah berhasil ya. Nih. Kalau mau seperti ini, JSON juga mau apa-apa. Tapi kan lebih enak kayak gini nih. Kita lihat lagi. Nah, sudah berhasil. Berarti database-nya sudah ke-connect, menambahkan sudah berhasil dari si Express dengan menggunakan MySQL 2 library-nya sudah berhasil dengan menggunakan testingnya, kita menggunakan toolsnya menggunakan Postman. Kita next lagi. Contohnya kita mau update ID, contohnya nih. Atau nge-get dulu deh, nge-get dulu. Kita duplikat aja. Duplikat. Kita ini di sini baru ini kita rename dulu. Get mahasiswa, biar bagus lah. Mahasiswa. Enter. Ini kita ganti
metodenya slash mahasiswa, bodinya nggak usah, kita save, kita send. Oke, nah di sini udah berhasil. Ambil dari database. Database tadi kan ada dua, Budi sama Andi. Kalau kita lihat di sini, Budi dan Andi. Kita ambil di database-nya dari sini. Untuk nge-get, itu namanya nge-get mahasiswa dari database si MySQL menggunakan Express.js. Oke, kita save. Baru next-nya delete. Kita mau delete mahasiswa. Oh, update dulu lah, update dulu. Mana update? Update berarti mahasiswa menggunakan put ya. Oke, kita update itu ambil ini aja deh, get. Ini kita ke sini. Biar rapi. Nah, di sini kita buat put. Di sini ambil query-nya, ID-nya. ID-nya kita ambil di sini, contohnya 1. Nah, kita ambil bodinya. Kita rename. Kita update. Kita save. Ya, body. Ini kita buat. Contohnya Andi menjadi Lola. Kita send. Nah, berhasil kita update. Data berhasil diupdate. Kita lihat di sini. Jadi Lola. Nah, ini sudah berhasil di bagian nama. Kalau kita update ini juga bisa gitu. Nah, contohnya ini biar bagus lah. Lola. Sini juga kita update nih. Lola. Kita save, kita simpan, send. Oke, 200. Oke, data berhasil ditambahkan. Oke, sekarang delete-nya. Kita duplikat lagi. Nah, di sini kita rename. Nah, di sini kita delete. Kita ganti metodenya. Ini ya kita sudah oke. Ambil query dan ambil ID-nya. Udah gitu doang. Contohnya kita mau ngapus ID namanya si Lola. Ya udah kita ambil ID-nya 1. Bodinya nggak usah. Tadi kan bodinya nggak perlu. Ini kita save. Delete, kita send. Oke, data berhasil dihapus. Kita lihat. Nah, sudah berhasil dihapus. Nah, kurang lebih seperti itu mengenai studi kasus lah. Studi kasus sederhana, basic, tapi berguna nanti teman-teman ini. Udah terbayang lah ya penggunaannya, connection-nya bagaimana, nanti tambahkan apa, delete apa, dan segala macam. Yaitu pakai Postman aja teman-teman. Kan kalau kita nggak pakai Postman nggak bisa kita membuat seperti itu, nambahkan mahasiswa, testingnya kan. Nah, itu kegunaan Postman atau Thunder Client. Thunder Client juga bisa gitu. Sama halnya seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk mengenai studi kasusnya dan connection database, dan untuk connection dari Postman, MySQL, Express, Node.js, semua sudah kita clear. Nah, kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan?
Ayo, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada. Gampang lah. Gampang. Tapi untuk belajar seperti ini, yang pernah ngulik sampai segini tuh udah ada? Udah pernah? Segini. Ini kalau postman kayak gini tuh belum kompleks ini ya. Maksudnya kita nanti kalau lebih enaknya sih pakai ini sih, pakai langsung, nggak perlu kita buat pakai kayak gini ya maksudnya. Tuh, nggak perlu pakai kayak gini. Tapi harus menggunakan ada namanya itu apa ya? Library apa ya? Kayak kita mau nge-kompres JSON itu ke teks gitu. Atau nanti kita mau ngupload file kan sulit kan kalau nggak pakai Postman kan. Kalau kita mau sebagai backend nih, mau testing aplikasi kita, tapi belum ada tuh pom ngupload filenya, ya udah ini bisa pakai Postman. Nah, ya usahakan pakai pom data. Contohnya di sini nanti name. Nah, value-nya apa? Gilbert. Kan nggak perlu pakai JSON. Nah, kalau deskripsinya nggak perlu. Ya udah tinggal send. Tapi karena kita belum harus tambah library lagi untuk ngekompres dari JSON ke teks. Nah, itu kurang lebih seperti itulah. Nah, itu mengenai MySQL, JSON, Express, Node.js. Gimana? Paham? Dicoba lagi ya. Gak apa-apa sih, ada rekaman pembelajaran sih. Nanti dicoba-coba, dilihat, oh gimana, bla bla, bla bla gitu. Nah, ini untuk MySQL, nanti untuk NoSQL, MongoDB seperti ini juga. Jadi nanti teman-teman opsinya mau pilih MySQL atau NoSQL gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, itu untuk MySQL mau connection ke Express. Ada pertanyaan? Ada? Kita 12.30 masih ada waktu 10 menit. Oh, speed, bisa. Oh, boleh. Boleh lah kita speed. Kuis. Tadi kirain saya ini nggak sempat waktunya, makanya saya nggak buat kuis. Tuh, nggak ada kuis kita. Tuh, nggak ada kuis kita. Aman mas. Karena tadi menurut saya ini kayaknya nggak sempat deh waktunya buat kuis. Ya udahlah. Padahal sempat mas ya. Ya kan itu hal-hal yang tidak terduga lah ya. Tapi teman-teman juga senang lah nggak ada kuis. Oke, kita spin. Ada ya? Ada orangnya? Ayo mas, apa tuh mas? Mana orangnya? Coba orangnya. Wes, udah siap? Harus siap lah. Oke. Pertanyaannya, bagaimana kamu
mau ngedesain database lah. Tahap-tahapnya apa aja tadi? Yang tadi kita udah jelaskan lah. Tahap-tahap ngedesain database itu bagaimana? Sebelum kita membuat sebuah sistem, tentunya kita mau desain database dulu. Nah, tahap-tahap itu bagaimana menurut kamu? Membuat tabel dulu, terus terus gitu ya. Ya kalau kurang, kalau berarti kayaknya masih kurang, berarti kamu udah tahu dong kekurangannya apa. Terus udah gitu doang. Udah yakin itu jawaban kamu? Ada yang bisa mau melengkapi? Oh ya, silakan. Oke. Oke. Ada lagi? Hah? PRD. Oke. Ada lagi yang mau melengkapi? Semuanya udah benar. Mungkin ada melengkapi lagi. Gak ada yang salah, semua benar. Gak ada lagi? Oke, semua benar ya. Ya mungkin tadi Mas Raya, ya kalau dibilang kurang masih kurang lah, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting udah berani jawab lah. Kalau saya kalau udah berani jawab kalau udah berani jawab juga udah oke lah menurut saya, daripada nggak jawab sama sekali gitu istilahnya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Teman-teman bilang analisis kebutuhan, menentukan entity-nya dulu, kolomnya atau database-nya, baru buat IRP-IRD kalau mau dibuat, untuk menentukan one to one-nya apa, one to many-nya apa, one to segala macam itu. Nah, dari teman-teman jawab itu udah benar lah semua. Oke, satu orang lagi ya. Muhammad Rama Ansor. Oh. Apa ya pertanyaannya? Hah? Untuk saja? Ya udah silakan. Ayo lah, pertanyaan dulu lah. Ini Pak, kenapa pion catur selalu rame-rame Pak? Hah? Kenapa pion catur selalu rame-rame? Ya karena kalau nggak rame, nggak catur. Karena kalau sendiri pion. Oh, oke. Oke.
Oh, mau spin lagi? Oke, sekali lagi. Oke, kita remove. Apa nih? Muhammad Rifki Iskandar Bakri. Pertanyaannya ya, apa ya? Ya mungkin jadi udah jawab ya. Udah lah, udah. Dari tadi juga udah jawab lah. Mungkin dia. Hah? Hah? Masuk ke bayar. Oke. Oke, paling kurang lebih seperti itu untuk pelajaran kita. Nah, jadi best practice database design gunakan. Yang pertama primary key, yang kedua foreign key, yang ketiga normalisasi, yang keempat penamaannya harus konsisten, dan yang kelima indexing, dan yang keenam relasinya harus jelas. Itu mengenai best practice database design. Nah, best practice SQL gunakan where, limit, join, index, dan nanti validasinya. Nah, kesimpulan, MySQL adalah database relasional yang pertama itu cepat, stabil, banyak digunakan, mudah dipelajari, cocok untuk aplikasi berbasis web. Nah, konsep penting dalam MySQL yang pertama CRUD, relasi, join, normalisasi, dan desain database. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pertemuan kita hari ini, pertemuan ke-10. Dan saya harap teman-teman sudah bisa prakteklah di rumah, nanti ngulik lagi, lebih jauh lagi. Dan kita di pertemuan next week, yaitu kita akan belajar MongoDB. Nah, nanti di MongoDB, nanti teman-teman belajar lebih giat lagi. Karena kita sudah belajar SQL, kita belajar next week, belajar NoSQL. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih buat teman-teman, selalu semangat dan jangan putus asa. Terima kasih. Selamat siang semuanya teman-teman.